Ahli dan Ahli Boyo. Dan juga senang kami saudara-saudara pengurus cabang ahli ulama dari usul Suriah maupun dari India, orang tua, ketua India dengan Jawa Bersih dan juga Abu Suriah dengan Jawa Bersih, seluruh jajaran dari lembaga dan Bandung yang juga telah hadir pada kesempatan kali ini, seluruh para hadirin, para undangan dan Allah. Baik, langsung saja kalau waktu berjalan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema adanya khilafah di Indonesia dalam negara kesatuan Indonesia. Artinya apa? Mungkinkah khilafah ini akan kita jadikan sumber di situ? Karena kenapa? Sekalipun pada tataran proses kelembagaan sudah dibukukan, tetapi secara pemahaman dan ideologinya sekarang masih berkembang lebih di dunia maya. Mereka sangat mudah memprovokasi karena mereka punya sejarah yang mudah, yaitu dengan pakai bela agama. Mereka memutus gerakan politiknya dengan dalil yang mereka khusus sendiri. Misalkan ada dengan ayat Allah, "Malayat dulu di Allah, Allah yang berkaitan," dan berbagai macam ayat lain. Untuk itu dalam proses Indonesia itu sebagai garis awal ada khilafah Indonesia. Karena kenapa? Dalam konteks Indonesia yang sudah menjadi negara selesai ataupun negara bangsa, maka tidak mungkin kemudian Indonesia ini ditegakkan negara sebagai khilafah. Itu negara khilafah sudah selesai pada masa Republik Islam. Untuk kemudian yang hari ini Indonesia sekalipun secara hukum itu tetap mengakui adanya hukum kisah seluruh perorangan, tetapi dalam tataran implementasi di Indonesia ini tidak mungkin. Karena Indonesia adalah sebuah kesepakatan dulu yang terdiri dari berbagai macam elemen bangsa dan juga agama. Maka itu menganggap hal ini adalah dengan ayat ini Malayu berhulu, Nani berhulu. Sesuatu yang tidak bisa dicapai semuanya, maka tidak boleh ditinggalkan semuanya. Untuk itu, untuk lebih jelas bagaimana sih sebenarnya persoalan khilafah ini dari konsep dalil ataupun proses sejarah dan juga bagaimana implementasinya. Mungkinkah ini bisa kita implementasikan dalam proses negara seperti Indonesia? Maka sangat tepat hari ini kita mengadakan pemateri yang ahli dalam bidang fikih, dalam bidang fikih dan juga dalam bidang sejarah kaitannya dengan isu-isu khilafah yang selama ini dimunculkan oleh kelompok-kelompok tertentu dengan menggunakan dalil baik Al-Quran maupun hadis. Ini nanti barangkali akan disampaikan oleh beliau kaitannya apa sih khilafah itu dan bagaimana implementasinya adalah ini dan mungkinkah di Indonesia. Namun sebelumnya sebelum saya melepaskan beliau, kita sampaikan dulu siapa kita? Siapa kita? NKRI Pancasila. Lebih jelasnya bagaimana dialog kita pada pagi hari ini saya sampaikan sebelumnya kepada pemateri Kiai Haji Aziz Yasudullah untuk memaparkan kaitan dengan tema yang akan kita bedah pada pagi ini. Kepada beliau waktu sebelumnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna kama kana minna 'alal qawmil kafirin. Wa qala wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana billahi wal yawmil akhir. Qul wa man kafara wa ummatuhu qulina summa aqtaduhu ila adzabil nar wa bisal mahir.
wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa iza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum wa iza nahaitukum fantahu wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la akibata lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Jangan karomin wa mutaromin semua jajaran pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pamekasan, baik dari unsur Mustasyar, unsur Suriah, Ketua Suriah dengan serta jajarannya, unsur Tanfidiyah, Ketua Tanfidiyah, Bapak Taufik yang saya tak kelihatan belum kelihatan, dan wakilnya yaitu Bapak Kiai Zainal Hasan serta para jajarannya, Banom Lembaga Lajnah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pamekasan, baik dari unsur Ansor, Banser, Ibnu IPBNU, Muslimat Fatayat, dan lain sebagainya. Tak ketinggalan pula dari jajaran Forpinda Kabupaten Pamekasan, dalam hal ini Bapak Dandim dan Bapak Kapolres Pamekasan yang sudi hadir di majelis kita ini. Mudah-mudahan beliau paham dengan keberadaan Nahdlatul Ulama, mudah-mudahan paham dengan sejarah Nahdlatul Ulama yang membela kebangsaan, membela negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga tidak mencurigai lagi dan tidak menganggap sebelah mata kepada Jamiah Nahdlatul Ulama. Para hadirin dari aktivis santren dan lain sebagainya, Lembaga Lajnah Qadim Masail, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Pamekasan yang kami hormati, alhamdulillah pada siang hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pertemuan yang penuh dengan barokah insyaallah, di majelis yang penuh dengan barokah, yaitu kantor Nahdlatul Ulama, kantor PJNU PJNU Kabupaten Pamekasan. Dan mudah-mudahan dalam dialog pertemuan ini membawa manfaat dan maslahat, menghilangkan kesalahpahaman atau pemahaman yang salah, khususnya dari pemuda-pemuda kita yang mungkin kena virus dari pemahaman-pemahaman orang sebelah yang karena minimnya pengetahuan atau salah informasi, salah komunikasi, lebih-lebih salah pergaulan. Karena dulu maulidin bila juara mudoh wa bawa biuhawidanihi wa inasironihi wa yumajisanihi. Ayahnya NU, mbahnya NU, karena salah pergaulan, salah bi'ah, akhirnya juga bisa anti dengan NU. Hadirat yang kami hormati, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Wakil Ketua kita tentang isyarah dari pendirian Nahdlatul Ulama, yaitu tongkat dan tasbih, yang sudah jelas tongkat diisyarahkan oleh Allah Ta'ala, wa matil kabiyami kaya Musa qala hiya asaya atawakka'u alaiha.
atau KU berarti dijadikan sebagai pedoman, dijadikan sebagai landasan, dijadikan sebagai gondelan bahasa Jawanya. Nah, gondelan kita di dalam memperjuangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah wa ahusdu biha ala ghanami, dan dijadikan sebagai giring masa kita, mengumpulkan masa kita, mengumpulkan warga kita untuk sebagai wadah wadah kita yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah. Karena walaupun kita berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah, kalau tidak diwadahi dengan Ahlussunnah wal dengan wadah Nahdlatul Ulama atau lainnya, akan hancur sebagaimana sejarah membuktikan. Seperti Syarif Hussein yang notabene kita Ahlussunnah wal Jamaah, tapi karena tidak mempunyai wadah akhirnya bisa tumbang, dan sekarang sudah habis Ahlussunnah wal Jamaah di Saudi Arabia, kecuali hanya sisa-sisa bukti. Kenapa? Karena tidak punya wadah. Di Kurdi kita sudah banyak membaca kitab-kitab yang biasa dari Kurdi yang kita jadikan sebagai pedoman untuk pelajaran di Indonesia. Banyak Syekh Kurdi dan sebagainya. Tapi sekarang hancur, hilanglah Kurdi. Kenapa? Karena tidak punya wadah. Makanya di sini oleh Mbak Yai Khalil dikasih wadah wa ahussu biha ala ghanam. Dan tidak hanya itu saja, wali fiha ma'arifu ukhra, masih banyak beberapa faedah-faedah yang lain yang tidak bisa terhitung. Jadi di antara isyarah tongkat beliau. Hadirin hadirat yang kami hormati, sebelum kami berbicara materi yang kita bahas ini, sedikit bahwa latar belakang kita mengadakan dialog ini Hari Santri. Hari Santri yang perlu kita catat, yang perlu kita cermati dan perlu kita kaji, bukan hanya Hari Santri sekedar rame-rame santri, tapi kita harus tahu sejarah, harus paham bahwa santri adalah ikut serta mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Santri yang langsung terjun ikut serta memperjuangkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, walaupun tidak diakui semenjak dulu, kecuali pas Pak Presiden Jokowi mulai mengakui. Karenanya Pak Presiden Jokowi selalu digoyah oleh mereka, karena dia termasuk membuat kita mengakui sejarah kita, karena beliau ngerti sejarah yang semestinya. Padahal sudah berapa tahun kita tidak pernah diakui. Padahal kita sadar Bung Karno tanpa NU bukan. Soekarno tanpa NU itu jelas yang dimaksud. Ini hal itu sudah jelas. Ternyata setelahnya kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17/45 kita tadi sudah mendengarkan. Sebelumnya itu Indonesia sudah ada dengan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 28, merdekanya 45, yang berarti 17, makanya merdekanya 17. Dan sholat kita juga 17, juga Quran diturunkan pada tanggal 17, rakaatnya 17. Islam perang Badar juga tanggal 17, juga hari Jumat. Insya Allah ini persis dengan turunnya Al-Quran, persis dengan jumlah program atau rakaatnya sholat kita. Inilah termasuk barokah. Kalau tidak barokah, bukan didirikan oleh para kiai, NU sudah tumbang semenjak dulu. Bahkan Saudi Arabia menumbangkan NU tidak sampai 5 tahun
hilang kalau memang bukan karena diperdirikan oleh para ulama, para aulia. Tapi alhamdulillah bertahun-tahun ingin menggulingkan Nahdlatul Ulama. Siapapun yang datang untuk menghalangi, untuk mengajarmu akan binasa di dalam dunia. Itu sudah jelas mulai dari Masumi, PKI, musuh dengan NU. Apa kenyataannya? Tumbang sendiri. Kemudian Pak Karno yang kemudian tidak menghargai NU suratnya itu juga tumbang. Orde Baru memusuhi Nahdlatul Ulama sampai digiring Nahdlatul Ulama untuk mengikuti 3 partai, orang partai Islam digiring pada P3, tapi pimpinannya tetap Golkar. Ya, posisi semacam itu. Akhirnya pada tahun 84 Nahdlatul Ulama kembali kepada kita. Kenapa kembali kepada kita? Kalau nggak kembali akan kalah terus. Umbul itu pola balik sama kok. Nah, itu model khilafah yang digunakan oleh Pak Harto. Semuanya patuh dan tunduk kepada beliau. Tidak ada yang tidak. Bahkan semuanya elemen dijadikan satu. Ulama dikumpulkan satu, jadi satu di dalam barisan MUI. Cendekiawan Islam semuanya dijadikan satu. Nah, diikat dengan ismi. Masjid-masjid juga dijadikan satu. Disebut dengan HTMI, sekarang DMI. Kemudian semuanya dijadikan satu, partai Islam dijadikan satu, P3. Tapi ketuanya bukan orang NU, ketuanya orang Golkar. Wah ini, Masya Allah. Ini sampai Yai Maruf pidato. Ya baniku tu angkusakum wa ahlikum naru. Karena naru adalah pimpinan P3. Orangnya tidak pernah ngerti masalah NU, tidak ngerti masalah agama, tapi menjadi pimpinan partai agama. Itu zaman dulu. Sekarang mulai dikembuskan lagi, tapi sejarah akan membuktikan, sejarah akan membaca. Maka janji Allah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wong becik ketitik, wong Allah ketara pasti. NU dijadikan satu untuk aku dijebak menerima asas tunggal Pancasila. Alhamdulillah NU juga tanggap menerima asas tunggal Pancasila. Belum ada organisasi Islam satupun yang menerima, tapi NU sudah menerima asas tunggal Pancasila. Lalu para ulama-ulama pada waktu menerima asas tunggal Pancasila belum bulat di dalam pemahamannya. Seakan-akan yang satu menerima itu dikarenakan karena faktor politik, karena siasat, khawatir dibredel oleh Pak Harto, sehingga Pak Harto tumbang waktu masail Muktamar Nahdlatul Ulama ke-30 di Pondok Pesantren Lirboyo mulai diungkit lagi. Apakah kita masih menerima asas tunggal Pancasila sementara sekarang Orde Baru sudah tumbang? Alhamdulillah dalam waktu masail pun diputuskan sampai kapanpun NU tetap menerima asas tunggal. Para hadirin yang kami hormati, kita tahu peranan santri di dalam menjaga kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu yang terkenal sekarang dengan Hari Santri. Ini tidak ada lain karena setelahnya merdeka, negara Indonesia merdeka pas pada 17 Agustus tahun 45, masih dapat 1 bulan. Pada 17 September Bung Karno sowan kepada Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Demikian pula ketepatan dengan Bung Tomo dan lainnya. Ketika mendengar bahwa tentara sekutu Belanda akan menunggangi tentara sekutu akan masuk ke Surabaya, minta fatwa, minta keterangan, minta penjelasan kepada Mbah Hasyim Asy'ari hukumnya jihad membela Negara Kesatuan Republik Indonesia yang notabene bukan daulah Islamiyah.
Akhirnya pada tanggal 21 sampai 22 mengadakan waktu masail Nahdlatul Ulama di Surabaya dan memutuskan 5 butir diantaranya, yaitu kemerdekaan negara Indonesia tanggal 17 tahun 45 ini sah, maka wajib dibela, wajib dipertahankan. Dan masyarakat yang dalam radius 94 kilo wajib jihad walaupun orang miskin, walaupun siapapun. Ini apa itu jasanya Mbak Yasin yang sangat luar biasa. Akhirnya pada tanggal 24 November disuarakan, digelorakan oleh Bung Karno tentang fatwa Mbah Yai Hasyim Asy'ari tentang wajibnya jihad, yang kemudian pada tanggal 25 November Oktober meleduslah peperangan, yaitu karena sekutu datang. Sehingga sekutu datang berkepalan, gak mampu menghadapi area-area Surabaya karena sudah kadung didoktrin, difatwakan wajib jihad. Pada tanggal 29 Oktober gencatan senjata, mereka minta kepada Pak Bung Karno untuk menghentikan peperangan. Paginya senjata-senjata, sorenya Jenderal Malabi dibunuh oleh santri. Akhirnya mereka ngamuk dan memberi ultimatum kepada anak-anak Surabaya harus menyerahkan diri siapa yang membunuh Jenderal Malabi, kalau tidak Surabaya akan dibumi hanguskan. Yang akhirnya terjadilah pertempuran area Surabaya tanggal 10 November. Tidak akan ada 10 November kalau tidak ada fatwa jihad, resolusi jihad dari Nahdlatul Ulama. Namun semenjak dulu belum pernah tercatat hal ini di pemerintahan, bahkan di dalam pendidikan kurikulum tidak pernah dicatat tentang resolusi jihad Nahdlatul Ulama. Ada. Yang kemudian kemarin ketika saya di atas kebangsaan dengan anak-anak Sampang, banyak yang mengusulkan semacam itu, terus akhirnya saya tindak lanjuti. Alhamdulillah sekarang LKS di Jawa Timur sudah mulai memasukkan catatan sejarah itu, walaupun tidak panjang, yaitu tentang resolusi jihad dan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama yang menjadi pahlawan negara kesatuan Republik Indonesia. Sudahlah, nanti akan ketahuan sendiri, Membecek itu kalau kata. Walaupun yang dulu ngotot membuat kambing hitam PKI. Nah, kambing hitam PKI yang sehingga terjadi G30 SPKI yang kemudian beliau menjadi presidennya. Nah, tapi merupakan sejarah yang porak-poranda, sejarah yang terbolak-balik, yang dicurigai akhirnya dihentikan, tidak boleh disetel. Kenapa? Pembodohan kepada masyarakat. Karena di dalam film G30 SPKI yang ada itu bukan pembantian PKI tapi pencitraan kepada beliau. Nah, ini permasalahannya, sehingga tidak boleh disetel. Itu bukan masalahnya, karena itu loh ya. Tapi sekarang ada yang ngotot untuk ditampilkan lagi, untuk diperlihatkan lagi. Tidak ada lain, mereka adalah orang-orangnya Orde Baru yang ingin tanya lagi. Kita harus paham yang semacam itu, jangan betul kenapa gak paham. Nah, ini semuanya orang-orangnya Orde Baru. Ya, bukan berarti nggak boleh, nanti akan dibuatkan film yang memang betul-betul moderat. Cuman sekarang ini juga masih pro dan kontra, karena itu urusan sejarah dan urusan mendakwa. Makanya sulit yang semacam ini. Urusan film PKI semacam itu permasalahannya.
Para hadirin, hadirat yang kami hormati, dan sudahlah orang-orang yang untuk kepentingan atau pencitraan sampai kapanpun akan kelihatan. Walaupun tadi disampaikan oleh Pak Dandim tentang jihad dengan COVID, orang-orang yang jihad dengan COVID dan orang-orang yang nunggangi dengan COVID demi kepentingan, jika nanti akan terkuak sendiri, pasti akan diperlihatkan oleh Allah. Maka Allah yadaral mu'minina ala ma antum alaih hatta yamizal khabithu minat. Sampai kapanpun akan yamiza, akan kelihatan mana yang khabith, mana yang thayyib. Tapi Anda tidak perlu tahu. Hatta yamizal khabithu minat wa ma kana Allahu yudli'akum 'alal ghaib. Allah tidak akan memperlihatkan barang gaib. Itu dengan cara Allah sendiri yang akan memperlihatkan. Tunggu saja. Orang yang tidak di-COVID-kan demi keuntungan harta yang banyak, siapa orangnya akan ketahuan. Dan sekarang sudah tercium oleh pemerintah dan banyak bisa diketahui siapa-siapa. Ini sudah biarkan pemerintah akan bekerja. Mereka anteknya itu juga akan tertangkap semuanya semacam itu. Pasti itu akan tertangkap. Makanya segala apapun yang karena mencari kepentingan, hatta yamizal khabithu minat, itu pasti yang semacam ini. Jadi sedikit dalam masalah itu. Para hadirin yang kami hormati, kalau demikian kenapa NU, kenapa santri kok sampai memperjuangkan, sampai mengorbankan nyawa demi untuk menjaga kemerdekaan Republik Indonesia? Karena santri mengerti bahwa kebutuhan negara itu merupakan doruri yang tidak bisa ditinggalkan. Karena din wal mulk taul aman, agama dan negara itu adalah merupakan anak dua kembar yang tidak bisa saling dipisahkan. Agama sebagai asas, sebagai dasar, negara sebagai pelindung agama. Betapapun kuatnya agama tidak dilindungi, negara tidak akan pernah sukses. Betapapun negara kuat, kalau masyarakatnya tidak beragama, masyarakatnya tidak konsis, masyarakatnya nggak taat, nggak akan pernah bisa sukses. Maka kedua-duanya ini harus berjalan bersama, tidak bisa dipisahkan. Makanya disebutkan sinfani la saluka salukan nas wa idza fasada fasada nas al ulama wal umara. Dua golongan kalau ini bisa menjadi sinergi sama baiknya, maka semua manusia akan baik. Tapi kalau ini ada yang tidak baik, maka masyarakat semuanya akan tidak baik. Berarti kalau demikian ini keberadaan pemerintahan, keberadaan umarah, hukumnya wajib. Jadi keberadaan adanya negara itu wajib. Soal nanti negara apakah harus berdaulah Islam, apakah harus menggunakan Islam kafah, apakah Indonesia bukan termasuk Islam kafah, apa Indonesia tauhid, kita bahas, kita dialogkan dengan hati yang jernih, dengan yang dingin, gak usah marah-marah, dan kita bersama-sama. Hadirin hadirat yang kami hormati, kenapa kondisi itu negara sangat dibutuhkan? Bahwa Imam Ghazali telah menjelaskan maksud kehidupan manusia itu hanya dua, yaitu dunia dan akhirat. Kenapa? Memang manusia bisa disebut dengan manusia itu karena tersusun dari dua hal. Ada jiwa, ada raga, ada jasad, ada roh. Nah, semuanya ini membutuhkan kesehatan, membutuhkan keamanan. Kalau di situ ada jasadnya saja, tidak ada jiwanya, tidak ada rohnya, bukan manusia, tapi disebut dengan mayit. Nah, makanya nggak perlu ada negara kalau mayit.
Di kuburan nggak ada pemimpinan, nggak ada siasa karena mayit. Ada rohnya saja, ada jiwanya saja, tapi tidak ada jasadnya. Bukan manusia, tapi namanya demit. Ini pun juga tidak membutuhkan kerajaan, tidak membutuhkan pimpinan. Makanya gentayangan kemana-mana. Nah, manusia ini karena tersusun dari dua hal, jiwa dan raga. Jiwa adalah merupakan hal yang diperintahkan oleh Allah untuk beribadah. Itu jiwa kita, roh kita, bukan badan kita. Sampai bisa dikatakan ibadah, dikatakan sedekah, dikatakan apa? Bukan karena jasadnya, bukan karena perlakuannya, tapi jiwa kita. Sholat apa ibadah? Enggak. Kalau jiwamu tidak untuk sholat kepada Allah, itu olahraga. Nah, bisa menjadi ibadah karena jiwamu untuk melakukan panggilan Allah. Kita bantu kepada orang masakin, bantu kepada masyarakat. Apa itu sedekah? Apa itu ibadah kepada Allah? Tidak. Bisa menjadi ibadah kepada Allah manakala jiwa kita lakukan untuk melakukan perintahnya Allah. Kalau bukan untuk melakukan perintahnya Allah, itu menjadi haram karena rasuah, karena sogokan, sama bentuknya. Nah, tapi jiwa kita akan melaksanakan ibadah juga tidak akan mampu tanpa bantuan dari raga kita semuanya. Bagaimana mungkin kita bisa sholat kalau jiwa raga kita tidak bisa? Bagaimana mungkin kita akan sedekah kalau tidak punya modal? Ya modal matil, tidak ada biaya ya biayaan, tidak ada fulus ya mampu. Maka kedua-duanya ini jiwa yang menjadi tempat lihatnya Allah, tempat melihatnya Allah. Makanya innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Tapi qulubikum ini bisa terlaksana dengan jasad kita. Oleh karenanya kedua-duanya ini perlu ada perawatan, penjagaan, yaitu makanya harus ada. Biar jiwanya kita hidup dengan dikasih makan, dengan diolahraga, seperti halnya raga kita bisa hidup, ya harus dikasih makan dan dikasih olahraga jasmania, olahraga rohaninya. Berarti dalam hal ini kita tahu raga kita tidak akan pernah hidup tanpa dengan beri makan, sebagaimana jiwa kita nggak bisa hidup tanpa makan dan tanpa keamanan. Oleh karenanya kebutuhan manusia dalam hal ini terbagi menjadi 3 hal. Pertama, kebutuhan yang pokok yang tidak bisa lepas. Nah, kebutuhan yang pokok yang tidak bisa lepas ini hanya ada 4. Ini 4. Apa? Yaitu 1, makan. Makanya butuh pertanian. Walaupun sudah jadi presiden, jadi menteri, jadi bupati, gak pernah ke sawah, tanpa ada pertanian, kelaparan, gak bisa makan. Karena apa? Walaupun bangsa tentara siap mati, tapi gak siap lapar. Apa perlu disegani. Loh, ini maka butuh pertanian. Kedua, di dalam kehidupan pokok ada pertanian, makan saja kita tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa keluar tanpa, tidak bisa menjaga makanan kita, melindungi makanan kita tanpa punya rumah yang disebut papan. Melani sandang papan. Lah punya papan, gak punya pakaian juga gak bisa kita hidup, maka perlu sandang. Ada 3 ini. Kemudian membutuhkan 3 ini. Ada orang bisa bikin sandang tidak punya pakan, bisa bikin pakan tidak punya sandang, dan sebagainya. Perlu ada komunikasi, perlu ada sosial antar satu dengan yang lain. Di dalam karena itu butuh siasah, butuh pengatur.
pengaturan. Bagaimana saya akan bertani tapi gak mampu untuk pakai sandangan, bisa bertani disiasai, diatur, nanti bisa mendapatkan pakaian. Yang jual pakaian bisa mendapatkan pertanian dan lain sebagainya. Dan pertanian, pakaian, kemudian rumah tidak akan pernah bisa selesai kecuali ada mutammimah. Nah, kebutuhan yang kedua yaitu penyempurna, penopang kehidupan. Apa penopang kehidupan? Ya, yang menyempurnakan petani itu butuh cangkul, butuh saka, butuh lain sebagainya, areh. Nah, petani tak bisa beli areh, tak bisa beli saka, butuh haddad, tukang besi. Lah tukang besi tak sempat dok, sabuk. Kenapa? Harus bikin saka, bikin cangkul dan tidak butuh. Padahal tukang besi pun juga butuh makan. Nah, ini perlu ada pengatur, perlu ada pengaturan. Kemudian dan lain sebagainya itu butuh saat gunakan adanya makan, piring dan sebagainya. Ini mutammimah, penyempurnaan. Kalau punya gabah tapi gak ada kendil, gak ada kendinya untuk masak, juga bisa digunakan masak. Apa dibakar? Butuh yang bikin panci, kendil dan lain sebagainya. Nah, ini yang disebut dengan haddad, ini mutammim. Nah, kemudian setelahnya ada mutammim. Nah, ini pun nanti butuh apa itu namanya zina, nanti berhias, muhayya, berhias. Kalau yang kedua itu muhayyi, yang menopang. Yang ketiga yang penyempurna saja, murki penyempurna yaitu zina seperti rumah tanpa ada meja kursi ya bisa hidup tapi ya gak nyaman dan lain sebagainya. Nah, untuk mengatur bagaimana biar tidak terjadi persengketaan satu dengan yang lain. Karena ketika orang itu mempunyai kebutuhan yang sama, rawan berpotensi untuk geger, potensi untuk saling berebut. Nah, karenanya perlu ada siasa. Ini kebawaan siasa pengaturan. Dan di dalam pengaturan siasa itu apa? Yaitu kalau Imam Ghazali as-siyasah intizamun nas ila tariqim mustaqim al-munajji fid dunya wal akhirah. Mengatur manusia menuju jalan yang benar yang bisa menyelamatkan dunia dan akhirat. Itu namanya siasa. Menurut Ibnu Uqail yang disebut dengan siasa adalah makana min fi'lin qaulan aw fi'lan, baik pekerjaan, perkataan yang bisa mendekatkan kepada maslahah dan menjauhkan pada mafsadah. Ini namanya siasa. Ini namanya pengaturan. Pengaturan tidak ada yang baku melainkan sesuai dengan situasi, kondisi, wal silih. Makanya tidak bisa disamakan pengaturan di Indonesia disamakan dengan pengaturan di Arab. Nggak bisa, mas, jangan dipaksakan. Karena apa? Kemaslahatan yahtalifu fi khilafil ashkhas wal azman wal amkinah. Karena ini sejarah di dalam masalah ini memang akhirnya menjadi rawan antara orang NU dengan NU. Biasanya orang-orang yang dari luar negeri ini dengan NU tidak begitu ACC karena memang ada sedikit miskomunikasi. Yaitu tentang pengaturan Indonesia yang waktu dulu saya mendengar sendiri dahulunya Gus Dur. Yang ketika waktu itu Sayyid Al-Maliki ngomentari masalah siasah di Indonesia. Bahkan maaf anak-anak yang pesantren kalau melihat fatwanya Syekh Ismail Zain sampai berfatwa bahwa kafir di Indonesia itu adalah kafir harbi firobatan mahdoh. Ini sehingga Gus Dur perlu komentar. Saya mendengar waktu itu kalau nggak salah di Jember pidatonya Gus Dur. Yang bikin orang tersinggung, tapi kalau menurut saya ya wajar. Begini Gus Dur. Untuk komentar Sayyid Ali Al-Maliki, kalau masalah hadis
beliau fatwa di dalam masalah urusan hadis, saya sami'na wa ata'na. Karena beliau memang dokternya hadis. Kalau beliau fatwa di dalam urusan fikih, saya sami'na wa ata'na. Saya mendengar diri bidangnya Gus Dur, karena memang beliau bijaknya. Tapi kalau soal siasat di Indonesia, tunggu dulu. Yang paham itu orang Indonesia, bukan orang luar. Begitulah dunia. Nah, yang ini bagi orang-orang yang sudah fanatik dengan beliau, menganggap Gus Dur itu melecehkan kepada Syahid Ali Al-Maliki. Itu untuk ukuran melecehkan apa tidak, itu kan ya 50-50. Kalau saya kira ya wajar yang semacam itu gitu loh dunia. Karena komentari kan secara gampang kan orang luar tidak usah ikut-ikut komentar di Indonesia sampai fatwa kirobatan makhlutan kan ya itu kan itu komentarnya Gus Dur saya mendengar sendiri. Tapi bagaimanapun santri biasanya, nah gurunya itu tidak pernah salah. Yang akhirnya kalau ada orang menyalahkan, wah manggilnya bukan main. Akhirnya sampai berkepanjangan semacam itu. Nah ini menunjukkan kurang kedewasaan. Imam Syafi'i saja berbeda dengan Imam Malik, ya nggak masalah kok. Imam Syafi'i berbeda dengan Abu Hasan yang itu gurunya juga nggak masalah. Imam Syafi'i berbeda dengan Abu Hanifah juga nggak masalah. Imam Ahmad beda dengan Imam Syafi'i juga nggak masalah kok. Padahal itu guru dengan bukan murid, apalagi dengan masalah pendapat saja. Ini loh. Memang ya, tapi yo kita nggak bisa untuk menyalahkan. Itu seperti masalah Syiah. Syiah sampai sekarang tidak mau dengan ahli bait, dengan apa itu namanya sahabat Abu Bakar dengan sahabat Umar. Alasannya itu jika kalau secara emosional bisa dibenarkan. Kenapa? Karena ketika wafatnya Rasulullah, memang hal yang sangat urgent untuk mengangkat gantinya Rasulullah. Dalam waktu itu ternyata di Balai di Sakifah ada pertemuan yang dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah yang dari kalangan sahabat Ansor yang membaiat Sa'ad bin Ubadah sebagai khalifah, sebagai amir mukmininnya orang Ansor. Keinginannya Ansor punya pemerintah sendiri, Quraisy punya pemerintahan sendiri. Dan baiat dari ini akhirnya didobrak oleh Sayyidina Umar dan Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar membaiat kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar menolak, malah justru ganti membaiat Abu Bakar. Nah ini jangan dikatakan kalau sudah dibaiat mesti sah, sehingga perlu dipasarkan di pasar-pasar pakai pamflet itu enggak. Abdullah bin Ubadah ya juga dibaiat oleh mereka, tapi ya enggak sah ya anaknya. Enggak sah, enggak harus diterima. Nah ini loh, karena ada sekarang itu untuk memasarkan baiat, ini sudah dibaiat. Saya nggak bisa bicara orangnya, dan ini kan itu tidak etis. Tapi zaman melihat dalam video-video sudah mengetahui, Pak, mari kita ikut khilafah, ini kita baiat kepada beliau karena dia sudah dibaiat. Siapa dia? Wong satu pada saja nggak diterima, kok dibaiat itu sudah. Lin, akhirnya ganti Abu Bakar dibaiat. Dan akhirnya juga apa itu namanya terjadi cekcok dan mereka lumpuh setelahnya disampaikan oleh Abu Bakar berupa hadis nahnul umara wa antum muzara ala immatu min Quraisy. Nah, ini a'immah itu adalah min Quraisy. Nah, yang ini nanti terus hadisnya berlanjut-lanjut yang menjadi perkeping-keping semacam ini. Nah, dan waktu itu tidak mengundang dari keluarga Rasul. Nah ini loh, tidak mengundang keluarga Nabi. Termasuk Sayyidina Ali kan gak ikut hadir pada waktu itu. Dewi Fatimah tidak dikhabari. Ini secara moral, andai kata ada pesantren zaman saat ini, pesantren sudah berdiri organisasi yang sempurna, bisa naik pondoknya, naik madrasah, wafat kiainya, terus santrinya membaiat pada santri, tidak lapor pada keluarga dalam, kira-kira apa jadinya? Nah, makanya kalau Syiah itu tersinggung,
Ini dalam sisi moral tadi wajar. Ini loh. Bisa tanyakan itu. Jadi ini sahabat Abu Bakar itu adalah besan, bukan orang dalam, bukan orang dalam. Terus dibaiat menjadi pengganti sebagai penerus Rasulullah tanpa mengkhabari ahli bait. Nah ini yang kemudian ahli bait yang tidak berilmu tidak terima, sehingga dikatakan Abu Bakar adalah sebagai perampok, Umar sebagai perampok. Ini yo, kita tetap mengatakan mereka salah, tapi kita juga perlu mentoleransi lah dunianya. Wajar gitu loh. Wajar. Pikiran yang semacam itu wajar gitu loh. Manusiawi. Ya, sekarang kalau sampean kembalikan pada sampean sendiri gitu atau gitu. Gimana gitu lah. Nah, gini, makanya sampai sekarang terus gak mau terus yaitu urusan manusiawi. Kalau sampan salahkan, sampan tak dalil bagaimanapun, urusan manusiawi gak bisa masalah itu. Jangget, kenapa ayahku yang sebagai menantu ponakan tidak diangkat kok malah orang lain? Coba. Ini bukan saya mendukung Syiah, aku tadi kata jangan terus saya bicara semacam ini terus mendukung Syiah. Loh enggak. Ini dari sejarah itu dalam manusiawi itu wajar, bukan kebenaran itu wajar. Nah, makanya mestinya kalau sampean punya pesantren dan seterusnya, kalau mengikuti jejak khilafah semacam itu tidak harus yang meneruskan keturunan, tapi siapa yang mampu. Kira-kira boleh nggak? Kira-kira boleh nggak? Maaf kalau ada saya nggak niat menyinggung dari karena saya tidak ngerti. Maaf, nah saya mohon maaf dengan maafan kalau memang ada yang bertudik saya sama sekali tidak ngerti informasi apa, tapi saya bicara fakta sejarah gitu tadinya. Yes. Nah itu model Syiah ini yang artinya kewajaran yang harus kita terima, atau manusiawi yang harus kita terima. Makanya dengan Syiah akidahnya salah, tapi kita jangan terus menyalahkan waktu itu membabi bubar sebenarnya enggak. Itu ya saya katakan tadi manusiawi, kembalikan pada diri kita. Nah, berarti dilihat dari sini para hadirin yang kami hormati, siasah itu adalah kewajiban. Pemerintah itu tidak kewajiban. Adanya pemerintah itu keharusan karena untuk ngatur. Nah, kemudian di dalam masalah siasah menurut Imam Ghazali pengaturan ini terbagi-bagi. Ada 4 fase dalam masalah pengaturan. Karena orang satu nggak bisa. Satu, siasah yang berupa khilafah nubuwah. Nah, siasah khilafah nubuwah itu siapa? Yaitu orang yang mempunyai otoriter dalam urusan keputusan dunia dan akhirat. Man lahu riyasatun amatun fid dunya wal akhirah jami'an. Orang yang punya otoriter ngatur urusan dunia dan akhirat. Hal ini yang bisa memiliki secara utuh hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah juga legislatif yang membuat undang-undang, juga eksekutif pelaksana undang-undang, juga yudikatif yang menetapkan yang memberi keputusan undang-undang. Bisa yang semacam itu. Dan siapapun tidak akan ada yang pernah menentang kepada Rasulullah, kecuali hanya orang yang menjadi bibitnya Khawarij yang mengatakan Rasulullah tidak adil ketika di dalam pembagian ghanimah. Coba, itu pun juga sebenarnya kalau cara manusiawi juga bisa
dibenarkan, tapi hanya nggak sopan kepada Rasulullah, kurang iman begitu saja. Masa Rasulullah dicurigai. Tapi secara lahir, karena sahabat yang senior seperti Sayyidina Umar, Abu Bakar yang ikut berjuang nggak dikasih. Tapi malah orang-orang yang tidak berjasa dikasih oleh Rasulullah. Loh, ini. Ya sehingga kan mengatakan kamu tidak adil ya Rasul. Loh, orang-orang yang semacam ini kalau di mahasiswa orang yang vokal. Di NU boleh semacam ini, tapi harus lihat yang sopan. Jangan langsung kamu tidak adil, jangan. Nah ini benar, ini kesannya. Dengan Rasulullah katakan mereka itu orang ahli sholat, ahli ibadah, tapi ya, urusannya nggak punya akhlak yang semacam itu orang yang membahayakan. Itu cikal bakal dari khawarij. Ini harus bisa kita cerna yang semacam itu. Makanya kalau dia mengatakan tidak adil, apa wajar? Karena pengetahuannya semacam itu ya wajar. Tapi dari sisi keimanan, dari sisi Rasulullah itu merupakan punya hak itu kebenaran dalam segala hal. Kok bisa mengatakan semacam itu? Makanya apapun maka lil mu'minina idza qadallahu wa rasuluhu ayyakuna lahumul khiyarah. Kalau sudah ditetapkan Allah dan Rasulnya, orang mukmin tidak ada pilihan lagi kecuali sami'na wa ata'na. Ini ditiru di dalam Nahdlatul Ulama. Apapun keputusan kiai, sami'na wa ata'na. Itu. Ini yang siasat. Untuk siasat nubuwah ini tidak akan pernah bisa berjalan. Hanya pada zaman Rasul. Setelahnya zaman Rasul sudah tidak ada panutan yang bisa diikuti keseluruhannya, tapi semuanya penerusnya terjadi pergegeran, terjadi persengketaan yang akhirnya saling membunuh. Kita tahu Abu Bakar juga bersengketaan dengan Sayyidina Umar karena merangi para ahli tawaran mani'ul zakat. Pada Sayyidina puncaknya pada Sayyidina Umar, kita tahu Sayyidina Umar yang begitu adil, begitu pun juga masih tidak disepakati yang sehingga mati dibunuh. Apalagi terus setelah Sayyidina Umar mengangkat pada Sayyidina Utsman, itu menjadi puncaknya beberapa fitnah. Makanya kalau ada orang mengatakan Islam akan jaya, Islam akan bersatu kalau sudah ada khilafah, bohong. Sejarah menjelaskan di dalam adanya khilafah semuanya terjadi persengketaan. Gak ada kerukunan. Dan semuanya khalifah mati dibunuh. Sayyidina Husain terbunuh pada masa khilafah. Keluarga Nabi, cucunya Nabi. Kok sampai sekarang mengatakan yang bisa menyelesaikan adalah khilafah. Gak paham dengan sejarah yang semacam itu. Terjadi peperangan antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah yang disebut dengan perang Siffin. Apakah Sayyidina Ali bukan khilafah? Khilafah. Tapi terjadi peperangan. Apakah terus kalau dikumpulkan, apalagi waktu itu padahal orangnya masih jernih, ngalim, hebat. Muawiyah itu dijamin surga. Sayyidina Ali dijamin surga, masih terjadi semacam itu. Kalau sekarang umpama ini kalau kita bicara dengan jujur saja kalau ini. Nah, cobalah. Makanya jangan sampai ada gampang kembali kepada hukum Allah, pasti akan dah. Sudahlah, coba kita kembalikan ke realita, ke diri kota sing jadi nyata. Begini loh, yang penting yang kadang-kadang sejarahnya macam ini gak dipahami. Kemudian perang Sayyidina Ali dengan Dewi Aisyah yang disebut dengan perang Syammat. Dewi Aisyah itu dijamin surga. Abu Musa al-Asy'ari dijamin surga. Sahabat Tolkah yang gugur karena menjadi tentaranya Dewi Aisyah gugur dalam peperangan. Perang musuh siapa? Dengan menantunya sendiri, mantu Buktiri.
Sayyidina Ali. Loh itu masa khilafah. Kok masih membodohi pada masyarakat bahwa kalau sudah ada khilafah maka semuanya akan bersatu, akan rukun, akan damai. Itu orang paham kalau khilafah begitu kan ini. Sudah, ini tidak saya panjang lebarkan tapi realita. Paham dah ini? Ya sekalipun toh pidato siapa saja hanya yang menyelesaikan masalah khilafah mulai dulu gak ada. Kalau khilafah pada waktu zaman Nabi bisa. Kedua, kalau tidak ada khilafah di dalam masalah nubuwah. Khilafah nubuwah itu berapa tahun? Dalam hadis memang ada yang hadis hasan 30 tahun. Yang berarti selesai pada setelahnya Khulafaur Rasyidin pas ditambah 6 bulan dalam masa suluh antara sahabat Sayyidina Hasan dengan Muawiyah yang sehingga pada waktu itu berarti Muawiyah bukan khilafah. Tapi ada lagi hadis sahih Bukhari Muslim, saya tulis yang akan sampaikan dalamnya. Yaitu khilafah itu dari 12 orang. Yang ini diklaim oleh apa itu namanya sahabat golongan Syiah Asy'ariyah itu. Karena Rasulullah tidak menyebutkan hanya 12 orang Quraisy itu siapa, tidak disebutkan. Ini apakah itu hadisnya sahih Bukhari Muslim, tapi implementasinya nggak bisa disepakati oleh satu dengan yang lain. Ini nanti akan saya bicarakan satu persatu masalah ini. Yang kedua adalah umara. Umara itu siapa di model di Indonesia? Umara adalah orang pimpinan yang mempunyai kekuasaan secara otoriter, secara umum, baik orang kecil atau orang besar, rakyat kecil, rakyat besar, tapi khusus di dalam urusan hukum sosial. Urusan hukum lahir tidak bisa mengatur urusan batin. Ini yang dipraktekkan di Indonesia. Makanya pemerintah Indonesia ini harus hanya mengatur urusan sosial antara gentian satu dengan yang lain. Kalau dalam ekonomi, ketika tidak ada keseimbangan ekonomi harus mengatur. Ketidakseimbangan masalah urusan agama, konflik agama, ini yang harus mengatur adalah pemerintah. Makanya dari ini dari masyarakat, dari teman kita jangan sampai brutal, gampang kita menghakimi orang yang kita anggap sesat. Berhak kita mengatakan sesat, tapi tidak boleh menghakimi. Karena ini urusan pemerintah. Kalau urusan dalam masalah hukum sosial, ini bahaya. Jangan main hakim sendiri. Kadang-kadang ya teman-teman kita itu kebablasan, itu jangan. Apalagi mau robohkan bangunan, merusak, tidak boleh. Itu urusannya pemerintah. Apalagi bawa pentung dan sebagainya, itu tidak boleh. Itu urusannya pemerintah. Membakar kan tidak boleh. Jadi untuk urusan sosial ini urusannya pemerintah. Kalau rakyat melakukan sendiri, perang itu nanti. Karena satu sama lain dengan tidak terima bagaimana gitu. Ini untuk umara. Oleh karenanya hukum-hukum yang kadang-kadang kita di dalam Islam mengatakan nggak pas. Ini sudah dipertimbangkan di dalam hukum sosial. Nah, ketika Anda tidak percaya, tidak mengatakan bahwa hukum pemerintah tidak pas, ini jangan dikaca dengan satu mazhab. Nah, jangan dikaca satu mazhab. Kalau dikaca satu mazhab, ruwet untuk sosial harus mengikuti keputusan pemerintah. Contoh saja, kalau kita mengikuti pendapat sendiri-sendiri di dalam sosial, rusak. Contoh, pernah terjadi di Gondang Legi masalah warisan. Warisan itu ada seorang mutabani tidak punya anak, tapi ambil anak, mengadopsi anak. Terus waktu itu ya wasiat kalau dia mulai rumah ini dan seterusnya semuanya, rumah ini bagianmu. Hanya itu saja. Ini
Jadi biasa dilakukan oleh orang Jawa yang semacam itu. Ini untuk kamu. Ya, gitu saja. Kan tidak ada kopet, tidak ada apa. Ya, gitu saja. Tapi belum sertifikat. Setelahnya mati, ponak-ponakannya nuntut. Akhirnya minta diselesaikan agama. Kemudian dari yang satu mengatakan menurut mazhab Syafi'i hibah itu tidak sah kalau belum ada qabd. Belum ada qabd. La yajuzu wa la yasu wa la talzamu illa bil qabd. Cara mazhab Malik tidak usah qabd sah pokoknya. Wakilnya di situ sama-sama membawa kiai. Yang satu pakai kiai ini mazhab takbirnya Imam Syafi'i. Berarti banyak sudah tidak sah karena belum qabd. Nah, maka masih ada lemari, masih ada apa-apa itu harus dikeluarkan, yang dikeluarkan belum sah. Yang satu cara Imam Malik sah. Coba, ini apa enggak geger kita kalau tidak mengikuti pemerintah? Dalam hal ini sudah kembalikan kepada pemerintah. Nah, pemerintah di dalam membuat undang-undang tidak boleh bertentangan dengan agama, tapi harus sing penting ada cantolan dalam agama. Ini yang perlu kita ketahui. Makanya fikih itu bukan Syafi'i. Fikih kita itu mazhabul arba'ah. Anda akan mengamalkan dalam masalah warisan. A punya anak. Oke, saya katakan fulan punya anak AB. AB ini laki-laki semuanya dan A, B punya anak semuanya. Punya anak laki-laki. Lalu sebelum fulan mati, A ini mati, meninggalkan anak-anak yatim. Lalu fulan, aku belum diwaris, fulan mati. Ini menurut mazhabnya Imam Syafi'i, ibnin mahjubun bi ibnin. Waduh, ini sudah gak dapat apa-apa. Padahal kita tahu anak ini gak salah. Ayahnya mati ketinggalan gak salah. Terus gak dapat warisan, padahal yatim-yatim. Cobalah. Kalau kata majelis Syafi'i. Tapi mazhab Hanafi memberi solusi. Tetap dapat tidak melebihi sepertiga karena maksiat wajibah. Nah, terus tidak melebihi bagiannya orang tuanya. Ini kalau tidak ditangani dengan hukum sosial, kewajiban pemerintah, hero, nggak bisa selesai. Loh, di sini, nah, peranan pemerintah di dalam hukum sosial, hukum lahir, ini bagian pemerintah. Nah, jangan kita ngeyel ini nggak sama dengan mazhab kita. Gak sama atau tidak sama harus patuh tunduk. Tapi ujian pemerintah kalau nanti nggak sama dengan agama itu ada yang bertugas dari NU dan yang pasti akan menolak kalau tidak cocok dengan agama. Tapi selama cocok dengan walaupun tidak dengan Syafi'i dan cocok di masyarakat Indonesia kita terima. Katakan kisos ini nggak akan pernah bisa dipraktikkan. Kalau menurut mazhabnya Imam Syafi'i, orang Islam membunuh orang non-Islam tidak ada kisah. Tapi menurut mazhab Hanafi kisah. Kita praktekkan yang mana coba? Kalau pemerintah pakai yang kisah, orang-orang Syafi'iyah juga gak terima, bertentangan dengan hukum pemerintah bima anzalallah. Maka di sini tidak dipraktekkan karena bingung. Itu juga dipraktekkan karena hukum siasa. Hukum siasa boleh kita berpindah dari yang asli kepada yang lain. Yang penting tidak tabrakan dengan syariat. Karenanya sampai lihat dalam I'anatul Talibin juz 4 di dalam masalah bab hisab. Abu Yusuf ketika menetapkan, Abu Yusuf itu santrinya Abu Hanifah, ketika menjadi qadil hudud menetapkan orang muslim harus dikisos karena membunuh orang kafir. Demo, tapi demonya tidak mengerahkan massa, surat yang begitu banyak disampaikan kepada Abu Yusuf. Sulta walaisal jair kal aqil. Kota musliman bi kafirin. Itu dari mazhab Syafi'i yang demo. Kalau dari Hanafi tidak ada yang demo karena sepakat cocok. Bingung Nabi Yusuf. Akhirnya lapor kepada Harun Rasyid sebagai khalifahnya. Harun Rasyid menyatakan harus kau batalkan, harus kau rekayasa batal. Bagaimana caranya kamu? Sudah. Akhirnya dikirasakan menjadi batal. Terus keluarlah kaidah
al-udul alil asli ila shawab fahuwa ahaq. Kita pindah dari hukum asli kepada yang paling benar, yang paling maslahah. Ini adalah ahaqu wa adal. Luwih hak dan luwih adil. Loh, macam ini. Ini siasa Pak, siasa. Nanti jangan terus pakai hukumannya. Nanti mana siasa. Ini siasa yang kedua. Siasa yang ketiga, siasatul ulama. Siasatul ulama adalah punya peran kepada orang-orang tertentu dalam bidang tertentu. Ini harus kita sadari. Di peranan ulama hanya pada orang tertentu dan dalam bidang tertentu, yaitu urusan batin. Gak bisa ulama itu mengurus urusan lahir. Ya seperti tadi itu misalnya memutuskan harus yang menang ini, gak bisa, gak punya palu, gak bisa ilzam. Yang punya palu ilzam hanya pemerintah. Di kiai gak boleh menetapkan ini gini gak boleh. Nah, makanya karena urusan lahir para ulama pemerintah tidak berhak untuk menvonis iki aliran sesat atau tidak sesat, tidak ada. Nggak boleh pemerintah itu. Maka saya menyayangkan seperti kasus di Malang, Gus Roy di Lawang yang sholat dengan bahasa Indonesia kemudian dihukum, diputuskan oleh MUI sesat akhirnya dihukum. Loh ini kalau diteruskan bahaya semacam ini. Kamu ukur dengan agamanya siapa? Padahal menurut Abu Hanifah sholat dengan terjemah itu sah. Ya kalau memang Syafi'i nggak sah. Jangan paksakan harus Indonesia harus ikut Syafi'i sebagai mana ikrarnya di Aceh. Nah ini loh yang harus kita pahami semacam itu. Makanya qalilul ilmi katsirul inkar. Ilmunya semakin minim, semakin banyak menyalahkan orang. Kasirul ilmi qalilul inkar. Kalau semakin banyak ilmunya, semakin nggak pernah berbicara, nggak banyak inkar. Kenapa? Ada jalannya, tahu. Nah inilah ini penting. Nah, ulama khusus lagi urusan batil atau urusan sesat dan tidak, tugasnya ulama. Tugasnya ulama yang mempolisi sesat dan tidak, tapi nggak bisa ini juga nggak bisa membubarkan, karena nggak punya palu. Nah, ini. Nah, tapi ulama khusus kepada orang yang tertentu, siapa yang mengikuti, nggak bisa paksakan. Kalau pemerintah bisa memaksakan, siapapun dipaksakan. Ulama jangan memaksakan menggunakan palu pemerintah, ini bahaya. Seperti yang telah disarankan oleh Harun Rasid kepada Imam Malik. Karena Imam Rasid sudah menggunakan palu pemerintah, masyarakat diwajibkan untuk ngaji kitab Muwatta semuanya. Imam Malik nggak mau, jangan gitu. Jangan gitu. Walaupun bisa kalau itu atas nama pemerintah, tapi nggak masalah, nggak boleh macam itu. Dipaksakan, pemerintah nggak bisa maksakan. Ulama juga nggak bisa maksakan. Karenanya ini bagi kita Nahdlatul Ulama memberi wadah kita Ahlussunnah wal Jamaah hanya pada orang yang mau dengan NU, dengan Ahlussunnah wal Jamaah, tidak punya hak NU menyesatkan atau membubarkan kepada yang lain, menyalahkan Muhammadiyah, menyalahkan Al-Irsyad, menyalahkan yang lain-lain, tidak ada. Dan tidak pernah NU menyalahkan kecuali setelah disalahkan. Makanya semenjak dulu kadang saya itu berontak, kenapa NU tidak mengarang buku untuk membatalkan tarawih 8 rakaat, terus seorang tuh mengatakan yang tidak kunut batal gitu. Oh, itu malah menunjukkan kebodohan. Tidak ada keterangan dulu itu nggak ada semacam itu, walaupun dibatalkan oleh mereka. Karena memang kita pakai akhlakul karimah, tidak usah menyalahkan kepada orang lain, tapi kita memperkuat dalil kita sendiri. Imam Syafi'i tidak menyalahkan Imam Malik, tapi memperkuat dalilnya Imam Syafi'i yang ditutup oleh Syafi'iyah. Imam Malik juga tidak menyalahkan mazhab Syafi'i. Loh, ini loh akhlaknya ulama. Tidak terus salah, wah ini yang jadi masalah macam itu. Ini kenapa ini? Dipaham ini. Ini penting. Gak berhak menyalahkan yang lain. Ulun ijtihadin yusibu. Untuk benar dan salah sudahlah kembalikan ke sana. Ini tugas ulama.
mengatur batin, mengatur akidah, tapi tak boleh maksa, yang ikut saja. Yang terakhir, ru'at, yang bagian mendoktrin pada masyarakat bawah. Lah 4 ini harus, yang itu urusannya hanya kepada batinnya orang awam. Batinnya orang awam. 4 ini harus sinergi. Ada tugas masing-masing. Pemerintah saja tanpa ulama, sudah kamu undang-undang bagaimanapun, ilzam bagaimanapun, masyarakat yang diikuti hanya ulama, kiai-kiai. Kalau tidak sinergi dengan ulama, membiarkan ulama, tunggu hukum yang kau tetapkan tidak akan ada yang mengindahkan. Makanya perlu ulama memberikan masukan kepada warganya untuk taat kepada pemerintah, untuk mengikuti rumusan. Ini tugasnya ulama. Ini lagi harus sinergi. Yang tadi saya katakan tahu aman. Nah, setelah kita tahu pembagian kebutuhan manusia itu ada 3, yang pokok ada 4, yang pokok ada 4. Ini yang paling kuat, yang paling baik adalah siasah. Nah, siasah yang paling utama siasatul ulama, yaitu masalah bidang untuk mengajarkan. Ini siasah. Lalu, apakah siasah itu harus berdasarkan dalil Quran dan hadis? Yang tadi disinggung, wa may yahkum bi ghairi ma anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Dan nanti ujungnya, apakah orang Islam wajib mengikuti semua ajaran Islam? Hanya berdalil dengan ulu fisilmi apa? Perlu Anda ketahui bahwa siasah, tadi dikatakan bahwa siasah itu kalau menurut Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, la siasata illa ma wafaqa syar'u. Tidak boleh siasah murni tanpa cocok dengan syariat. Kalau di dalam Bughyatul Mustarsyidin kitab Anda yang Anda sering baca dikatakan yajibu 'alal hakim al-wuquf 'alal ahkami as-siyasat 'alal ahkami asy-syar'iyyati wa la yata'adda ila ahkami syar'i siyasah li annaha dununun wa awhamun. Lihat dalam Bughyatul Mustarsyidin kitab Syafi'i. Perlu Anda ketahui, kalau yang dikehendaki Imam Syafi'i ma wafaqa syar'u itu yang penting enggak tabrakan dengan syar'i. Oke. Tapi kalau yang dikehendaki Imam Syafi'i itu adalah harus ada nas dari syariat. Ini menjadi masalah karena akan membatalkan siasatnya para sahabat-sahabat yang tidak ada dalil Quran dan hadis. Coba yang terbesar saja, kalau di situ saya tulis siasatnya banyak sekali. Yang terbesar siasatnya Sayyidina Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran. Tidak ada keterangan dalam Quran dan hadis harus mengumpulkan Al-Quran. Setelahnya didesak oleh Sayyidina Umar, sehingga Abu Bakar pun pertama kali didesak mengatakan, bagaimana saya melakukan yang tidak ada petunjuk dari Quran dan hadis. Tapi setelahnya didesak oleh Sayyidina Umar, akhirnya beliau tabayana, betul yang baik adalah mengumpulkan Al-Quran. Setelahnya orang-orang hafidul Quran jatuh wafat ada 70 di dalam perang yang Musailamah itu kalah.